Udah jelas lah, semua orang juga pengen banget ngerubah keputusan salah yang udah mereka ambil. Tapi apa daya, pada akhirnya cuma jadi rasa sesal yang ngebekas doang. Nah, buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Light Yagami ngebongkar lokasi tinggalnya sendiri. どうやら私は殺せないようだな。殺せない人間もいる。いいヒントをもらった。 Sebagai remaja labil, sebenarnya si Light udah punya awalan karir yang bagus sebagai pemegang buku Death Note. Tapi itu cowok malah dibutain pamornya sebagai pembunuh bernama Kira, yang kemudian bikin si Light jadi ceroboh sama sombong. Jadi kan pada suatu hari, detektif bernama El nayangin sebuah broadcast yang bilangnya sih ditayangin ke seluruh dunia. Isinya tuh si El bilang kalau si Kira bukanlah penegak keadilan, melainkan penjahat. Si Light yang ngerasa gak terima langsung nulisin nama si El yang kemudian mati. Padahal orang itu cuma El palsu. Nah, ternyata broadcast itu tuh cuma ditayangin di Jepang doang. Alhasil, para polisi sama detektif berhasil tahu kalau si Light alias Kira ada di Jepang juga. Nomor 2, Kazuma Sato, pengorbanan yang sia-sia. 自分から行きましたか？ 違うよ。 Mana udah kurang lebih 3 hari kagak tidur. Pas pagi-pagi si Kazuma berangkat mau beli kaset PS, doi ngeliat ada bayangan remang-remang, cewek yang mau ketabrak kendaraan. Tanpa pikir panjang, si Kazuma langsung nyelamatin tuh cewek. Apesnya si Kazuma malah mati di situ gara-gara shock terus ngumpul di celana. Yang parahnya lagi, cewek tadi tuh sama sekali kagak dalam keadaan bahaya. Karena kendaraan tadi tuh cuma traktor petani yang jalannya aja lambat banget. Si Kazuma ngerasa malu banget sama hal ini, apalagi keluarganya sendiri ngetahuin si Kazuma pas mati. Nomor 3, Sakura Haruno mutusin buat ngebunuh kriminal berbahaya sendirian. Udah mah useless, sekalinya gerak malah jadi beban semua orang. Jadi kan si Sakura ini dulu pernah ngambil keputusan sendiri buat ngelawan terus ngebunuh si Sasuke tanpa minta bantuan ke si Naruto ataupun Kakashi. Mending kalau mampu. Lah ini, si Sakura hampir mati di Chidori. Untung waktu itu datang si Kakashi nyelamatin. Terus pas mau disabet kunai, untung ada si Naruto nyelamatin juga. Yose, Sasuke! Naruto. Nomor 4, Akira Fudo ninggalin pacarnya sendirian. 頼んだぞ。俺は寮に会わなければならない。アキラくん、でも必ずミキの元へ戻る。 Cowok ini tuh manusia setengah iblis. Nah, pas dunia dilanda kekacauan, terus turun perintah buat ngebasmi para iblis beserta orang-orang yang punya hubungan sama iblis tersebut, pacarnya si Akira yang bernama Miki malah ditinggalin sendirian bukannya dijaga. Alhasil, banyak pendemo yang ngeburu si Miki, terus dibunuh buat dijadiin Lego. Udah gitu mah ditancepin ke bambu runcing. Nomor 5, Kaiji Ito, judi sampai bangkrut. Setelah pada akhirnya si Kaiji berhasil menang duit yang banyak banget dari judi, harusnya nih orang langsung keluar aja dari kasino terus pulang. Doi malah pakai duit itu buat modal judi lagi. Alhasil keberuntungannya habis, beserta juga sama duit tersebut. Salahnya ya si Kaiji ini udah jadi pecandu judi makanya gitu. Terus doi juga pernah kerja sama orang yang kemudian ngehianatin dirinya.
Nomor 6, Edward sama Alphonse ngidupin orang yang udah nggak ada. まさか希望の兄さん兄さん兄さん Tragis, niat dua orang bersaudara ini buat ngidupin lagi emak mereka pakai sihir tabu malah berimbas ke diri mereka sendiri. Satu tangan sama satu kaki si Edward hilang jadi tumbal. Begitu juga sama seluruh tubuh si Alphonse, cuma jiwanya doang yang sisa. Akibat hal ini tumbuh rasa trauma sama bersalah di diri dua orang bersaudara tersebut, khususnya si Edward. Nomor 7, Madoka Kaname ngebuang jiwa temennya. どういうことだおいこいつ死んでるじゃねえかよ Demi ngehentiin temennya yang bernama Sayaka buat berubah jadi Mahoshoujo, si Madoka dengan begonya malah ngebuang benda bernama batu jiwa ke jalan yang lagi rame. Dengan harapan kalau batu itu tuh hancur, si Sayaka bakal berhenti jadi Mahoshoujo. Tapi pada kenyataannya, batu itu tuh jadi cerminan dari jiwa si pemilik sendiri. Ibaratnya kalau tuh batu hancur, jiwa si pemilik juga bakal hancur. Yang kemudian tubuhnya jadi wadah kosong doang tanpa kesadaran. Nomor 8, Portgas DS ngeburu pengkhianat tanpa persiapan. Dari awal pertemuan si S sama si Luffy setelah jadi bajak laut, si S diceritain berkelana nyari satu anak buahnya yang udah ngehianatin kelompok bajak laut doi. Berbekal amarah sama rasa dendam doang, tanpa tahu kekuatan apa yang targetnya punya, si S ceroboh dan pada akhirnya kalah setelah 1 lawan 1. Terus tuh orang dijeblosin ke penjara, yang kemudian divonis hukuman mati. Nomor 9, Hanagaki Takemichi sosokan berusaha nyelamatin semua orang. Sebenarnya entah udah berapa banyak keputusan bego yang nih cowok ambil. Padahal tujuan awal si Takemichi pergi ke masa lalu tuh cuma buat nyelamatin ceweknya doang. Malah ngerembet kemana-mana. Sebenarnya ada satu alur waktu di mana ceweknya itu udah selamat. Harusnya udah aja biarin, kagak usah balik ke masa lalu lagi. Takemichi-kunはいつも急に来るね Nomor 10, Okabe Rintaro nyiptain mesin waktu. Coba bilang kalau ada mesin waktu, semuanya bisa dirubah, entah itu masa depan ataupun masa lalu. Buktinya, setelah si Rintaro nyiptain mesin waktu bareng partner labnya, malah muncul organisasi jahat sama suruhan pemerintah luar negeri buat ngambil tuh mesin waktu dan ngebunuh seluruh anggota lab tersebut. Termasuk cewek yang si Rintaro udah anggap kayak keluarga sendiri. Entah udah berapa kali si Rintaro ngederita gara-gara terus ngelompatin waktu buat nyelamatin mereka, tapi gagal mulu. Oke, segitu aja buat hari ini. Nah, seandainya lu minat sama merchandise di Srika Anime, silakan lu bisa langsung meluncur aja ke TKP. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Bye!